Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Tadi pagi teman-teman kalian separuhnya sudah melaksanakan PTM. Sekarang ini video penjelasan untuk teman-teman yang ada di rumah atau yang PTM mau mengulang atau mereview lagi materinya juga bisa menonton video ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nilai dan grafik fungsi. Jadi kita pertemuan ketiga ini ya. Lanjut ke yang pertama ada motivasi. Ini ada dua gambar representasi manusia. Yang pertama adalah orang sukses, yang kedua adalah orang yang gagal. Ketika ditanya, pilih mana antara jadi orang sukses atau orang gagal, saya yakin 100% anak-anak pasti akan memilih jadi orang sukses. Tapi apakah ciri-ciri dari orang sukses itu udah ada di dalam diri anak-anak semua atau belum? Coba ya. Yang pertama yaitu adalah rajin, pekerja keras, pantang menyerah, percaya diri, dan optimis. Ini ciri-ciri orang sukses. Sementara orang gagal, dia malas, suka menunda, mudah menyerah, minder, dan pesimis. Jadi mulai sekarang, kalau anak-anak ingin jadi orang sukses, pastikan anak-anak jadi orang yang rajin, pekerja keras, pantang menyerah, percaya diri, dan optimis. Lanjut. Dan ini adalah tujuan pembelajaran. Ada 3. Yang pertama, menentukan nilai dari suatu fungsi dengan tepat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi dan nilai fungsi dengan benar. Yang berikutnya, menggambar grafik fungsi secara matematis pada bidang koordinat kartesius dengan tepat dan benar. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Okay, next. Mari kita mengingat pengertian fungsi. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang menghubungkan atau memasangkan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Jadi poinnya ada di sini nih. Setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Jadi himpunan A itu harus punya pasangan dan pasangannya itu harus satu. Selanjutnya ada notasi rumus fungsi yang memetakan himpunan ke A dan himpunan A ke himpunan B. Himpunan A kita sebut daerah asal atau domain, himpunan B kita sebut daerah kawan. Nah, sementara daerah hasil atau rank itu adalah anggota himpunan B yang memiliki pasangan di himpunan A. Jadi kalau kodomen itu semua anggota himpunan B ikut. Tapi kalau rank itu enggak semua ikut. Jadi kalau rank itu anggota himpunan B yang punya pasangan di A. Itu ya. Ini notasinya, bacanya fungsi F memetakan A ke B. Ini sementara rumus untuk bentuk umum rumus fungsi. Kemudian perhatikan diagram panah berikut ini. Ada himpunan A, ada himpunan B. Kemudian ada relasinya. Nah, dari diagram ini manakah yang merupakan domain atau daerah asal? Jawabannya ini. Nah, ini semua ini adalah domain atau daerah asal. Nah, ini semuanya ini domain daerah asal. Sementara mana yang disebut kodomen? Nah, ini dia. Ini semua ini kodomen. Nah, domain itu semua anggota himpunan B. Nah, sementara kalau yang daerah hasil, rank itu yang mana, Pak? Nah, kita coba. Rank itu yang B tapi yang harus punya anggota teman di A, yaitu ini. Nah, sampai 14. Nah, kenapa kok yang 17 tidak? Karena 17 tidak memiliki anggota pasangan di A. Maka ini dia. Ini adalah daerah hasil. Itu ya, bedanya kodomen dan rank. Nah, kemarin ada yang bertanya nih, mengapa kok fungsi 3x plus 5 itu kita sebut rumus fungsinya, Pak? Nah, ini. Perhatikan pembahasan berikut ini. Ingat bahwa X ini adalah anggota himpunan A. Ya, X ini.
anggota himpunan A dan fx sama dengan 3x plus 5. Maka x-nya ini tinggal mengganti dengan nilai dari anggota himpunan A. Maksudnya gimana? Seperti ini. Nah, kita punya x sama dengan 0. Dimasukkan ke rumus ini. Fx sama dengan 3x plus 5. Jadinya F0 sama dengan 3 kali 0 plus 5. Dapatnya 5. Nah, kalau X-nya 1 dimasukin. Jadinya F1 sama dengan 3 kali 1 plus 5. Begitu juga dengan X2, X3. Nah, ini nilai X-nya. Kalau teman-teman ingat tadi kan, ini adalah anggota himpunan A ya, ini ya. Nih, ini 0, 1, 2 anggota himpunan A. Dimasukin ke rumus, dapat penghitungan seperti ini. 3x plus 5, kalau x-nya 0 maka 3 kali 0 plus 5, x-nya 1, 3 kali 1 plus 5 dan seterusnya, dan kita mendapat hasilnya ini 5, 8, 11 dan 14. Nah, ternyata nilai fungsi untuk x sama dengan 0, 1, 2, 3 adalah 5, 8, 11, 14, yang mana nilai-nilai fungsi tersebut sesuai dengan contoh pada diagram panah. Nah, dapat kita simpulkan, jadi dengan menggunakan rumus fungsi dapat diperoleh nilai fungsi untuk setiap nilai x yang diberikan. Caranya dengan mengganti x pada rumus fungsi dengan bilangan yang ditentukan atau domain. Jadi kuncinya ada di sini nih, kuncinya nih. Nilai fungsi itu dengan menggunakan rumus fungsi kita dapat memperoleh nilai fungsi untuk setiap nilai x. Dengan caranya gimana? Mengganti x ini ya pada rumus fungsi. Jadi seperti tadi 3x min 5. X-nya diganti dengan apa? Dengan domain. Di nilai yang diberikan atau domain. Nah, itu nanti kita menemukan hasilnya. Contohnya ya. Contoh, suatu fungsi f memiliki rumus fungsi fx sama dengan 5x plus 9. Ini rumus fungsinya. Ya. Nah, nilai fungsi untuk x sama dengan 2. Jadi x-nya ini sudah dikasih nih, x sama dengan 2. Ini anggota dari domain nih. Gimana caranya? Nah, kita kan udah punya rumusnya. Fx sama dengan 5x plus 9. Tinggal masukin. Kan x sama dengan 2 ya, sama dengan 2. Rumusnya ini fx sama dengan 5x plus 9. Maka kalau 2 nya dimasukkan, akhirnya f2 sama dengan 5 dikali 2 plus 9. 5 dikali 2 10, ditambah 9 hasilnya 19. Gitu. Jadi tinggal memasukkan nilai x nya ke rumusnya sehingga kita dapat nilai fungsinya. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya kita langsung ke contoh soal saja. Nah, ini ada. Jika fx sama dengan 4x min 3, tentukanlah. Nah, ini fx. Ini soalnya nih, fungsinya nih. Kita bacanya fungsi f memetakan x ke 4x min 3. Bacanya seperti itu ya. Terus ditanya ini, rumus fungsinya gimana? Nah, rumus fungsi ini kadang kalian agak bingung, padahal gampang banget nih caranya. Rumus fungsi itu tinggal menulis ulang aja. Menulis ulang dari soal ini. Kan ini f memetakan x ke 4x min 3. Nulisnya cuma seperti ini. Fx. Nah, ini kan sama seperti soal 4x min 3. Jadi cuma mengganti penulisan saja ketika ada yang nanya rumus fungsinya seperti apa. Gitu. Kemudian nilai fungsi untuk x sama dengan 7. Untuk x sama dengan 7, maka x 7-nya ini dimasukkan ke rumus. Jadi kita samakan rumusnya fx sama dengan 4x min 3. Kita masukin, jadinya f7 sama dengan 4 kali 7 min 3. 4 kali 7, 28. Min 3, hasilnya 25. Oke, nah ini yang kedua dan ketiga. Ini sebenarnya sama kayak yang B. Ini kan rank. Rank itu artinya sama dengan
kumpulan dari hasil atau nilainya. Domain adalah himpunan dari nilai X ini. Nah, cuma beda istilah aja. Sama yang D juga. Bayangan dari 20, artinya kita disuruh mencari nilai. Nilai ketika X sama dengan 20. Caranya sama. Nah, ini domain. Nah, caranya sama kan? Kan tadi domain kita punyai 2, 4, 6. Jangan lupa kalau penulisan domain maupun rank maupun kodomain jadi himpunan itu jangan lupa untuk pakai huruf kurawal gitu ya. Kita masukin satu-satu. Kalau yang B tadi kan cuma 1 X doang yaitu 7. Kalau domain berarti ada beberapa X. Kalau di sini ada 2, 4, 6. Kita masukin satu-satu. X sama dengan 2. Masukin ke rumus F2 sama dengan 4 kali 2 min 3. Kalau X sama dengan 4 masukin ke rumus jadi F4 sama dengan 4 kali 4 min 3. Kalau X sama dengan 6 dimasukkan ke rumus kita dapat F6 sama dengan 4 kali 6 min 3. Nah, ini hasilnya. Hasilnya ini kita sebut sebagai rank atau daerah hasil. Jadi kumpulan dari hasil-hasil itu kita sebut rank. Ya, daerah hasil. Itu untuk yang C. Tadi yang D. Nah, ini kata-katanya agak sedikit berbeda tapi sebenarnya sama. Bayangan dari 20 itu maksudnya X-nya 20, kita disuruh nyari nilai fungsi dari X sama dengan 20. Nah, untuk X sama dengan 20 dimasukin ke rumus F20 sama dengan 4 kali 20 min 3. 4 kali 20 80 dikurangi 3 dapatnya 77. Nah, tinggal nanti kesimpulannya itu yang agak sedikit berbeda. Jadi kalimat jadi. Kalau ditanya rank ya tinggal jadi rank sama dengan apa. Jadi bayangan dari 20 adalah berapa. Jangan lupa juga untuk menulis jadi seperti ini ya. Nah, biar nilainya bisa maksimal. Oke. Selanjutnya nomor 2. Suatu fungsi memiliki rumus fx sama dengan 3x plus 9. Tentukanlah nilai a jika fa sama dengan 15. Nah, ini agak berbeda. Kalau tadi kan kita punya rumus. Kemudian kita dikasih X-nya berapa, kita disuruh mencari nilai dari fungsi tersebut. Tinggal masukin ke rumus. Tapi yang kali ini kita disuruh nyari nilai X-nya. Kalau di sini nyebutnya A. Ini ya, FA. Kalau tadi kan Fx. Fx-nya kan udah diketahui misal 0, berarti F0. Nah, tinggal masukin ke rumus. Tapi ini enggak, ini yang kita cari yang ininya. Nilai dari X-nya ini. A, di sini A. Sama dengan 15. Ingat, rumusnya Fx sama dengan 3x plus 9. Maka ini kan A ya, nilai X-nya itu A, tinggal ganti masukin ke rumus juga. FA, Fx jadi FA. Kalau X-nya 0 ya, Fx jadi F0. Tapi karena ini nilai A, maka Fx jadi FA sama dengan 3, X-nya diganti A menjadi 3A plus 9 sama dengan 15. Nah, ini kan 15 sudah diketahui nih di sini. Tinggal masukin. Kita pakai perhitungan 3A plus 9 sama dengan 15. Pindah ruas, ini kan plus 9. Pindah ke kiri jadinya min 9. 15 min 9 dapat 6. Nah, 3A artinya 3 dikali A sama dengan 6. Karena ini dikali, pindah ruas menjadi bagi. A sama dengan 6 dibagi 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. Nah, berarti nilai A-nya ini 2. Jadi ini nanti 2. Kalau mau ngecek, tinggal coba aja 2 ini dimasukin ke rumus. 2 ini dimasukin ke rumus. Kalau mau ngecek ya, benar apa salah. 3 kali 2. 6 tambah 9, 15. Berarti jawabannya ini benar. Gitu. Sekarang kita akan belajar grafik fungsi. Grafik suatu fungsi dapat digambar dengan dua cara.
Yang pertama, menentukan setiap titik pasangan fungsi, lalu menarik garis yang melalui titik-titik tersebut. Yang kedua, menentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y, lalu menarik garis yang melalui titik-titik tersebut. Jadi ada dua macam cara. Yang pertama, kita tentukan setiap titik pasangan fungsi. Jadi tadi kalau kita punya X-nya itu 0, nanti dimasukin rumus dapatnya berapa. Nah, itu berarti satu titik. Jadi nilai X yang lain kita cari semua. Nah, itu pakai cara yang satu ini. Jadi, kalau kita cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y, berarti kita pakai cara 2. Oke, perhatikan pembahasan berikut. Contoh. Misalkan fungsi F, ini ada fungsi F. Ini domainnya 0, 1, 2, 3. Ini kodomainnya. Nah, ini fungsinya. Gambarlah grafik fungsinya. Cara 1. Tentukan rumus fungsinya. Nah, rumus fungsinya tadi tinggal menulis ulang aja. Ini dari soal ini. Kita tulis saja fx sama dengan 2x plus 1. Itu rumus fungsinya. Kemudian tentukan titik pasangan koordinatnya. Nah, fx ini untuk mencari y. Kan nanti kita gambarnya di bidang kartesius. Itu kan x dan y. X-nya itu ini. Ini x-nya. Nah, y-nya itu kita cari dengan memasukkan nilai x ini ke ini rumus ini. Kita masukin ke rumus, nanti kita dapat y-nya. Nah, contoh ya langsung ya. Ini kan ada 0 nih. Yang pertama kan 0. Jadinya F0. F0 dimasukin ke rumus 2x plus 1. Jadinya 2 kali 0 plus 1. Dapatnya 1. Selanjutnya nilai dari himpunan A yang selanjutnya adalah 1. Maka masukin ke rumus F1. Mas 2 kali 1 plus 1 sama dengan 3. Kemudian F2. Ini F2. 2 kali 2 plus 1. Ini 5. Nah, nilai yang terakhir kan 3. Ini ya 3 terakhir. 3 juga dimasukin ke rumus F3. 2 kali 3 plus 1 sama dengan 7. Ini adalah tadi diambil dari domainnya atau nilai X-nya. Sementara ini adalah rank daerah hasil atau nilai Y-nya. Gitu ya. Untuk memudahkan kita bisa tulis ya. Tulis di tabel di X-nya ini. Ini apa aja? Ada 0, 0, 1, 2, 3. Nah, Y-nya ini sama dengan Fx. Artinya Y ini didapat dengan memasukkan nilai X ke rumus Fx. Dapatnya 1. Kita masukkan 0 ini ya, dapatnya 1. Kalau dimasukin 1 dapatnya 3, dimasukin 2 dapatnya 5, dimasukin 3 dapatnya 7. Nah, setiap ini adalah pasangan koordinat alias titik. Jadi kita punya titik 0,1 dapat dari ini, 1,3 dapat dari sini, 2,5 dapat dari sini, dan 3,7 dapat dari sini. Jadi kita punya 4 titik ya. Terakhir tinggal gambar deh, gambar di bidang kartesius. Nah, jangan lupa untuk menulis ini ya, X ini, dan juga Y ini juga, jangan lupa. Nah, ini untuk memudahkan. Ini kan 0, X-nya 0, Y-nya 1, berarti 0,1. Nah, kita tulis nih, ini ada 0,1. Lagi 1,3, 2,5, yang terakhir 3,7. Nah, ini kan sudah dapat titik-titiknya nih. Ini titiknya, ya kan? Kalau sudah dapat titik-titiknya, kita tinggal menarik garis saja. Nah, dari titik ini kita tarik garis set, hasilnya seperti ini. Inilah yang disebut grafik fungsi. Itu ya. Selanjutnya, bagaimana dengan cara kedua? Supaya anak-anak dikerjakan buat latihan juga bisa kerjakan untuk cara yang kedua. Ya, tapi di ringkasan materi sudah ada. Jadi silakan bisa dibaca-baca lagi. Di ringkasan materinya itu sudah lengkap. Ada contoh soal juga. Itu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan.
Jadi kesimpulannya untuk pertemuan kali ini, nilai fungsi dengan menggunakan rumus fungsi dapat diperoleh nilai fungsi untuk setiap nilai X yang diberikan. Caranya dengan mengganti X pada rumus fungsi tersebut dengan bilangan yang ditentukan atau domain. Gawe fungsi. Gawe fungsi dapat digambar dengan dua cara. Yang pertama, menentukan setiap titik pasangan fungsi lalu menarik garis yang melalui titik-titik tersebut. Yang kedua, menentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y lalu menarik garis yang melalui titik-titik tersebut. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Kegagalan hanya ada bagi mereka yang berhenti berjuang. Yaitu materi dari Bapak untuk pertemuan kali ini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan di grup WA. Yang bertanya nanti juga akan mendapatkan nilai keaktifan. Setelah ini Bapak akan mengirimkan tugasnya juga. Silahkan dikerjakan, diperhatikan batas waktu pengumpulannya, jangan sampai telat ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang korespondensi dan juga persiapan ulangan harian. Terima kasih.